Tapi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cahyani Pratisti dan bisa dipanggil Caca. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi manajemen, konsentrasi pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis, manajemen pemasaran, bisnis internasional, perilaku konsumen, sistem informasi manajemen, strategi merek, pemasaran jasa, dan pengantar ilmu manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah yang akan memberikan bekal ilmu pengetahuan, konsep, serta pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai wawasan bisnis secara umum. Dari mulai ruang lingkup bisnis, berbagai konsep-konsep bisnis, dan lainnya. Konsep bisnis ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan bisnis yang lebih rinci pada mata kuliah Core Management di semester berikutnya. Dalam mata kuliah ini juga diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, komunikasi bisnis, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis adalah mahasiswa mampu memahami konsep bisnis dan seluruh aktivitas lainnya dalam ekonomi manajemen yang menunjang sebuah bisnis. Mata kuliah ini memiliki total 16 pertemuan, termasuk 1 UTS dan 1 UAS dengan rincian sebagai berikut. Minggu pertama yaitu ruang lingkup bisnis, kemudian minggu kedua bentuk-bentuk usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia, materi ketiga sistem ekonomi di Indonesia, materi keempat para pemangku kepentingan, materi kelima etika bisnis, materi keenam tanggung jawab sosial perusahaan, materi ketujuh kewirausahaan, materi ke-8 UTS, materi ke-9 manajemen bisnis dan fungsi-fungsi manajemen, minggu ke-10 manajemen pemasaran, minggu ke-11 manajemen sumber daya manusia, minggu ke-12 manajemen operasi, minggu ke-13 manajemen keuangan dan akuntansi, minggu ke-14 manajemen sistem informasi, minggu ke-15 bank, lembaga keuangan non-bank, pasar uang dan pasar modal, dan yang terakhir minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar bisnis adalah yang pertama, buku pengantar bisnis karya William M. Pride, Robert J. Hughes, Jack R. Kapoor, penerbit Salemba 4. Buku yang kedua adalah Bisnis Esensial karya Griffin, penerbit Pearson Education Inc. Buku yang ketiga adalah Pengantar Bisnis karya Ismail Solihin, penerbit Erlangga. Buku yang keempat adalah Pengantar Bisnis karya Dr. Sudaryanto, penerbit Andi Offset. Selanjutnya Introduction to Business karya Betty Ebron, John Ebron, penerbit McGraw-Hill, dan yang terakhir adalah Introduction to Business karya Deborah Brown, John Clough, penerbit McGraw-Hill Education. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus, secara luring di ruang kelas ataupun daring menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, LMS Dharma Jaya, dan Lecturer Dharma Jaya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan resitasi. Interaction. Untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik secara luring maupun daring, digunakan berbagai macam platform seperti Google Meet, Google Form, kemudian LMS Dharma Jaya, Zoom Meeting, Kahoot, dan lainnya. Assessment. Untuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa mencakup 3 bagian, yaitu sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, UTS, dan UAS. Dan yang ketiga, keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang bisnis, sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam pendirian sebuah usaha atau bisnis. Perhitungan bobot penilaian meliputi 5 aspek, yaitu tugas sebesar 25%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, presensi sebesar 10%, dan etika sebesar 15%.
Di awal perkuliahan biasanya saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan, baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas pengantar bisnis adalah 1. Keterlambatan maksimal 15 menit baik mahasiswa dan dosen. 2. Segala bentuk kecurangan berakibat nilai E. Dan yang ketiga, wajib membawa dan membaca buku ataupun e-book tentang pengantar bisnis. Perkuliahan pengantar bisnis mengacu pada range nilai yang telah ditentukan oleh Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu nilai A, range nilai 80 sampai 100, A- 75 sampai 79,5, B+, nilai 70 sampai 74,5, B 65 sampai 69,5, C 55 sampai 64,5, D 30 sampai 54,5, dan E kurang dari 30. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan salah satu pertemuan di mata kuliah pengantar bisnis. Topik bahasan yang akan saya sampaikan adalah ruang lingkup bisnis. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa memahami konsep bisnis dan ruang lingkupnya. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Ada 5 bagian, yang pertama kuis, yang kedua konsep bisnis, yang ketiga ruang lingkup bisnis, yang keempat bisnis internasional, dan yang terakhir refleksi. Setelah mempelajari materi kali ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep bisnis dan ruang lingkupnya. Materi kali ini penting karena merupakan dasar ketika mahasiswa ingin belajar tentang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, gimana kondisinya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, suara Ibu di sana bisa terdengar ya? Bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup bisnis. Tantangan yang gimana tuh maksudnya, Novlias? Tantangan bisnis gitu Bu. Kayak tantangan bisnis dalam dia ngejalanin bisnisnya itu pasti ada sebuah tantangan gitu kan Bu. Kayak misalnya entah dari moralnya atau dari transformasi digitalnya dan segala macam Bu. Oke, thank you Novlias. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana caranya kalau kita sebagai pebisnis menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Nah, satu yang harus kita lakukan teman-teman ketika kita jadi pebisnis, kita nggak boleh apa-apa tahu gitu ya, atau berhenti belajar, itu nggak boleh. Karena apa? Lingkungan kita itu berubah sangat cepat. Nah, ini akan kita pelajari nanti Novlias di pertemuan setelah ini ya. Jadi ada lingkungan bisnis, itu mungkin akan lebih kita bahas lagi. Ketika kita berbisnis, apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini akan Ibu bahas secara permukaan gitu ya. Jadi lebih lengkapnya akan Ibu bahas minggu depan gitu ya. Jadi ketika kita berbisnis, tantangan gitu ya. Yang pasti kita harus terus belajar, kemudian kita harus adaptasinya cepat gitu ya. Sekarang apa sih yang berubah? Konsumen berubah gitu ya. Konsumen berubah dari yang dulunya itu kalau beli offline, sekarang belinya online. Berarti kita harus mengikuti. Kita harus riset, kita harus juga belajar teknologi, gitu ya. Kemudian apalagi pesaing, gitu ya. Pesaing sudah melakukan apa? Kita harus terus belajar, kita harus terus memantau, gitu ya. Kemudian dari teknologi, dari sisi teknologi, produk kita seberapa canggihnya sih? Maaf, gue agak batuk. Jadi gadget contohnya gitu ya. Kenapa Nokia itu bisa kalah ya dengan Android? Padahal zaman dulu
Nokia itu rajanya handphone, tapi Nokia itu apa-apa itu nggak segampang Android. Android itu bisa dengan mudah sharing. Nokia dengan Microsoft-nya eksklusif. Akhirnya apa? Kita pengennya mahal, tampil mahal, akhirnya jarang orang yang beli. Akhirnya seperti sekarang, gitu ya. Jadi untuk menghadapi tantangan bisnis, yang pasti kita harus terus belajar. Terus sekarang tantangan itu biasanya dari sisi teknologi, gitu ya. Jadi kita harus tetap mengupgrade ilmu dan update tentang teknologi, gitu ya. Gak pernah kebayang handphone misalnya sekarang akan bisa video call. Handphone akan terkoneksi dengan jam tangan, dengan internet, tentang HP gitu, dengan HP gitu ya, IoT. Bahkan kabarnya nanti handphone itu akan terkoneksi di tubuh kita gitu ya. Itu nggak menutup kemungkinan. Gitu. Jadi sebagai pebisnis kita harus adaptif. Kemudian kita juga harus paham hukum, karena kalau nggak paham hukum nanti produk kita dicurangi. Kita nggak bisa membela produk kita. Jadi hari ini teman-teman ada tugas. Jadi secara pribadi silakan kerjakan 3 soal berikut dan dikumpul di LMS Dharma Jaya paling lambat hari Selasa pukul 10. Tugasnya yaitu carilah 5 definisi bisnis, kemudian tulislah ulang definisi bisnis tersebut menurut bahasa saudara. Yang kedua, buatlah sebuah resume mengenai ruang lingkup bisnis, disertakan sumbernya. Dan yang ketiga, identifikasilah peluang bisnis baru dan siapakah konsumennya. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman tentang tugasnya? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya, Novlias. Ya, jadi silakan tugasnya disubmit di LMS Dharma Jaya, ditulis tangan ya teman-teman. Dan Baik, jangan Ibu. sampai telat. Oke, Ida. Nah, selanjutnya kalau tugasnya sudah cukup jelas, Ibu presensikan di LMS Dharma Jaya dulu. Hari ini yang hadir Novlias Ega. Oke, ada ya. Ida. Ya, Bu. Hadir, Ibu. Oke, Siti Nurhaza. Hadir Ibu. Oke, yang Santi tadi hadir ya, tetapi terkendala sinyal. Oke, Iwan tidak hadir ya. Oke, sudah Ibu catatkan di LMS-nya juga untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang yang terakhir, gitu ya. Bagian terakhir yaitu refleksi. Nah, dari tadi kita belajar teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa sih? Silakan. Kita sudah belajar tentang bisnis, Bu. Jadi kita sudah belajar mengelola bisnis itu dengan benar. Di dalam bisnis itu juga ada hak paten, terus tuh di dalam bisnis itu ada juga perdagangan, pembelian, dan sebagainya. Dan ada tujuan-tujuan tertentu dalam berbisnis, ada pemanfaatan juga dalam berbisnis. Terus tuh ada di dalam bisnis juga terdapat bisnis internasional. Jadi bisnis internasional tuh kayak bisnis antara 2 negara atau lebih gitu. Oke, thank you Novlias. Ada lagi tambahan teman-teman? Mungkin Ida, silahkan. Ida? Oke, silakan Ida. Ida masih terdengar ya suara Ibu ya? Oke. Oke, selanjutnya mungkin Haza. Haza masih bisa dengar suara Ibu, Haza? Bisa Ibu. Ya, silakan Haza. Apa yang sudah Haza dapatkan dari materi hari ini? Sama Bu, sama yang tadi disampaikan. Oke, sama dengan Novlias ya. Oke, Ya, jadi Bu. hari ini kita sudah belajar bisnis. Jadi bedanya bisnis dengan nggak bisnis, kalau bisnis itu kita membuat sesuatu, produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen untuk kita dapat untungnya berupa profit. Ya,
keuntungan bagi perusahaan, duit gitu ya, itu namanya bisnis. Nah, kita juga sudah belajar tadi apa saja yang bisa dibisniskan gitu ya. Ada teknologi, kemudian ada jual beli, kemudian ada informasi, kemudian bisnis sendiri itu punya banyak tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menyenangkan pemilik modal gitu ya, untuk membantu perekonomian, untuk membuka lapangan kerja dan banyak lainnya. Dan kemudian kita sudah belajar juga kalau ngomong bisnis itu dikembangkan jadi bisnis internasional. Gitu ya. Internasional berarti dilakukan oleh 2 negara atau lebih itu dengan kesepakatan gitu. Dan kita juga sudah belajar tadi bentuk-bentuk bisnis internasional. Ada lisensi, ada waralaba, ada joint venture, ada multinasional, ada ekspor dan impor. Itu yang kita pelajari. Kemudian teman-teman tadi ada tugas, dan selanjutnya untuk Ibu dan untuk materi kita, teman-teman ada masukan apa nih? Silakan teman-teman. Iya, Novlias. Ada masukan ya Bu, tetapi untuk Ibu sendiri mengajar sudah cukup baik menurut saya. Itu masih sesuai dengan RPS, dirangkum dengan sesuai RPS, terus itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, dan Ibu itu mengajar itu gimana ya Bu, kayak asik gitu untuk didengar. Oke, itu aja Novlias? Iya cukup segitu dulu. Ya, terima kasih Novlias. Selanjutnya Ida, mungkin masukan buat Ibu buat mata kuliah ini selanjutnya. Ida silahkan. Kalau masukan menurut Ida nggak ada ya Bu, soalnya Ibu itu kalau ngajar cukup seru, asik, menyenangkan, materinya mudah dipahami gitu. Gitu aja? Ya cukup Bu. Oke, thank you Ida, terima kasih. Selanjutnya Hazah. Hazah aman ya sinyal Zah? Aman Ibu. Oke, silakan Hazah. Sama sih Bu, kalau masukannya nggak ada. Kalau Ibu kalau ngejelasin itu udah sangat perfect sih, sudah sangat terperinci banget. Jadi kalau misalnya belum paham juga pasti bakalan diulang terus gitu sampai benar-benar paham. Oke, ya. Terima kasih Hazah. Oke, teman-teman, kita sudah refleksi dan kemudian ini slide terakhir. Jadi peluang bisnis itu seperti bus, selalu datang dan datang lagi. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan berbisnis gitu ya. Jadi bisa jadi karyawan, bisa jadi bisnis, dan jadi apapun kita nanti itu tetaplah lihat peluang gitu ya. Karena kalau kita berhenti di sini, kita cukup dengan diri kita yang seperti ini, lingkungan kita itu akan terus berubah teman-teman. Dan pesaing kita itu nggak nunggu kita, atau nggak akan nunggu kita supaya siap untuk dunia yang cepat berubahnya seperti ini. Itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih ya atensinya hari ini. Dan sebelum ditutup mungkin Ibu minta tolong satu orang pimpin doa, silahkan. Novlias saja Bu. Oke, silakan Novlias. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Novlias, terima kasih Ida, Siti, Haza, kemudian tadi ada Santi. Terima kasih atensinya teman-teman hari ini. Tetap jaga kesehatan. Teman-teman jangan lupa tugasnya ya dikumpulkan hari Selasa, dan minggu depan kita akan bertemu lagi, materinya tentang lingkungan bisnis. Gitu ya, tolong dipelajari di buku-bukunya, itu di bab 2 rata-rata. Semuanya di bab 2. Gitu, silahkan dipelajari, dan kemudian kita bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan see you semuanya.
Terima kasih Bu, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Novlias, terima kasih Ida, terima kasih Haza, sore juga. Ibu tutup ya teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Baik, selanjutnya tentang penelitian dan pengabdian. Untuk penelitian, saya memfokuskan diri saya untuk meneliti mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran penting karena sebagai cara untuk mengantisipasi masalah-masalah perusahaan di masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah secara cepat dan dapat memberikan tujuan dan arahan perusahaan di masa depan yang jelas kepada karyawan. Salah satu karya penelitian fenomenal saya adalah model konsumsi ikan pada konsumen muda. Penelitian ini saya anggap paling fenomenal karena negara kita yang merupakan negara kepulauan dan memiliki sumber daya ikan yang sangat kaya, tetapi konsumsinya masih sangat rendah dibandingkan dengan negara kepulauan lainnya seperti Jepang, Norwegia, Myanmar, Vietnam, China, India, Pantai Gading, dan Meksiko. Padahal, seperti kita ketahui, ikan mengandung protein, omega 3, hingga vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, vitamin D, zat besi, kalsium, selenium, dan zinc yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung, mendukung perkembangan otak dan mata, menguatkan tulang dan sendi, mencegah penyakit tiroid, serta kecantikan. Penelitian pertama saya yang dipublis di jurnal Recommend volume 1 nomor 1 yang merupakan Sinta 5 ini sejak tahun 2017 telah disitasi sebanyak 12 kali dari berbagai kalangan seperti Kementerian Perikanan dan kampus lainnya seperti Universitas Bung Hatta, Unispa Kediri, bahkan hingga jurnal yang ada di Science Direct. Dalam menyusun jurnal tersebut, saya mengalami banyak tantangan karena masih sedikitnya informasi, publikasi, dan data mengenai konsumsi ikan generasi muda di Indonesia dan di Yogyakarta khususnya. Penelitian ini berhubungan dengan roadmap penelitian saya mengenai strategi pemasaran untuk produk yang kurang diminati atau kurang laku. Penelitian ini juga berdampak pada institusi Dharma Jaya, yaitu menaikkan rating SITA Kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Penelitian ini juga sesuai dengan prioritas penelitian nasional, yaitu bidang maritim. Karya penelitian fenomenal lainnya yaitu hasil penelitian dosen pemula saya mengenai halal marketing dan kinerja keuangan, di mana menggabungkan dua konsep antara pemasaran dan akuntansi. Hal tersebut tentunya membuat saya tertantang untuk mencari referensi yang mendukung, yang ternyata juga masih sangat terbatas. Jurnal saya tersebut merupakan jurnal berbahasa Inggris pertama saya dan dipublikasikan di jurnal kinerja yang merupakan Sinta 3. Saya cukup bangga karena jurnal saya tersebut juga telah disitasi oleh jurnal Emerald. Penelitian ini juga sesuai dengan roadmap penelitian saya mengenai strategi pemasaran yaitu halal marketing. Karya-karya penelitian saya tersebut dapat dilihat di Google Scholar, Sinta, Scopus, dan Sister. Berikut daftar karya penelitian saya. Sebagai seorang dosen, salah satu kegiatan tridharma penting lainnya adalah pengabdian. Saya memfokuskan diri saya dalam pengabdian mendampingi UMKM dalam melakukan strategi merek atau branding. Saat ini banyak UMKM yang memiliki produk yang berkualitas, tetapi tidak dikenal karena memiliki kemasan, merek, dan cara memasarkan yang belum begitu bagus, sehingga produknya masih kalah dengan produk pabrikan. Salah satu kegiatan PKPM fenomenal saya yaitu peningkatan usaha melalui diversifikasi kain belah ketupat di UMKM Queensha Tanggamus yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Literasi volume 2 nomor 2 tahun 2022. Kain belah ketupat merupakan kain khas Lampung Saibatin atau Lampung Pesisir yang biasanya hanya digunakan di acara adat sebagai simbol strata masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Saibatin selalu menggunakan kain belah ketupat dalam pelaksanaan upacara adat kebung dan tirai. Pelaksanaan upacara adat kebung dan tirai adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Keunikan kain belah ketupat yang memiliki simbol dan menunjukkan strata sosial masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah potensi daerah yang apabila dikembangkan bukan tidak mungkin akan menjadikan tambahan pendapatan daerah hingga nasional. Sayangnya, kain belah ketupat belum terkenal kain tapis. Saya melakukan pengabdian dengan cara mendampingi pembuatan merek dan kemasan serta membuat berbagai diversifikasi produk serta membuat jurnal dan mempublikasikannya melalui OJS. Setelah dilakukan pengabdian pada UMKM,
UMKM mampu mengkreasikan kain belah ketupat menjadi sling bag, kotak tisu, tote bag, dan kantung tumbler. Pengabdian ini didukung penuh oleh LP4M, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, pemerintah daerah Tanggamus, kepala desa dan dusun Sukabanjar, serta pemilik, karyawan, dan masyarakat desa Sukabanjar. Pengabdian ini juga berdampak pada institusi yang semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian ini juga sesuai dengan prioritas penelitian nasional bidang sosum, seni, budaya, dan pendidikan. Karya-karya abdi mas saya cantumkan di Google Scholar, Sinta, dan Sister. Sekian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah melihat, menonton, dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat selalu, jaga kesehatan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan see you semuanya.